Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Mas'ula. Saya adalah Guru MI Nurul Islam 02 Sememu, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, sekaligus mahasiswi PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022, mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek kegiatan pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 dengan tema KD 3.9 Adab Belajar. Berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya ke depannya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Konsentrasi Quran. Yes. Alhamdulillah. Minum dua sememu. Umur satu umur kami. Sudah siap belajar? Siap. Ada yang tidak masuk hari ini? Banyak. Siapa? Fikri. Terbangan. Semua terbangan ya? Baik ya. Kalau sudah siap untuk belajar, pembelajaran kita hari ini akan kita mulai dengan berdoa. Berdoa hari ini akan dipimpin oleh Mbak Novi. Silakan Mbak Novi untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alumali inja'is syari'ati wa izalatil jahli lillahi ta'ala. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak tadi sudah berdoa. Lalu saya harapkan anak untuk bekerja sama gotong royong dalam mencapai cita-cita atau tujuan. Dengan bekerja sama, nanti cita-cita kalian dapat tercapai dengan mudah. Karena dalam bekerja sama, anak-anak menghilangkan rasa egois, ya, mementingkan diri sendiri. Saya mengaku saya yang lebih pintar. Nah, kalau bekerja sama, tidak ada sifat sombong dan egois, ya. Semua bekerja sama bersatu untuk mencapai cita-cita yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
duduk tegap, siap semangat untuk belajar. Ya, kalau sudah siap, Ustazah pengen tanya, anak masih ingat nggak dengan materi yang kemarin kita belajar apa? Nah, kemarin kita belajar rukun iman. Ada yang masih ingat? Iman itu artinya apa? Percaya, betul Mbak Sajida. Rukun iman ada berapa? 6. Yang nomor 1? Yang nomor 2? Iya, nomor 3 iman kepada kitab Allah. Yang keempat? Oke, alhamdulillah anak masih ingat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang adab belajar. Ya, dengan materi adab belajar ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya adalah nanti ketika ditanya sama ustazah, anak-anak bisa menjawab apa arti adab belajar itu. Jadi dua, nanti anak-anak bisa menyebutkan contoh-contoh adab belajar. Jadi dalam belajar itu adabnya apa saja, nanti anak-anak bisa menyebutkan. Yang ketiga, nanti anak-anak bisa menyebutkan hikmah dari adab belajar. Oke, sudah siap? Are you ready? Mana suaranya? Are you ready? Biar lebih semangat lagi kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, terima kasih sudah semangat. Untuk selanjutnya kegiatan kita adalah mengamati. Nah, mengamati video pembelajaran. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Halo, semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat. Oke teman-teman semua. Nah, belajar itu adalah kewajiban setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Dari kapan kita mulai belajar? Belajar itu mulai dari sejak lahir sampai ia meninggal dunia. Nah, jadi mengapa sih kita harus belajar sesuai dengan adab? Kenapa belajar harus ada adabnya? Karena jika kita belajar sesuai dengan adab yang benar, maka ilmu yang diperoleh bermanfaat dan berkah. Jadinya apa yang kita pelajari tidak sia-sia. Nah, teman-teman soleh dan soleha, dalam Al-Quran dan hadis pun banyak sekali perintah untuk belajar. Jadi sebagai anak muslim dan muslimah, teman-teman harus selalu semangat untuk belajar. Tidak boleh malas-malasan. Nah, ilmu itu merupakan syarat untuk melakukan ibadah. Coba teman-teman bayangkan, kalau misalnya sholat tapi tidak ada ilmunya, kita tidak tahu tata caranya, maka sholatnya tidak akan menjadi sah. Untuk itu, ilmu itu penting dan ilmu didapatkan dari kita belajar. Kita sudah bisa kembali ke sekolah belajar bersama-sama. Teman-teman harus menjalani adab belajar yang baik di sekolah. Yang pertama adalah mengikuti tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu mulai dari apa ya Bu Laila? Seragam yang rapi dan bersih. Selain itu, teman-teman harus membawa peralatan untuk belajar, mulai dari buku, pensil, penghapus, dan lain-lain. Jangan sampai teman-teman ke sekolah hanya membawa tas, tidak membawa buku pelajaran. Yang kedua adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sama halnya yang kita lakukan dalam setiap kegiatan, kita harus berdoa sebelumnya maupun sesudahnya. Nah,
Yang ketiga adalah sopan dan hormat terhadap guru. Jadi bagaimana kalau kita bertemu dengan guru kita harus mengucapkan salam. Nah, kenapa kita harus hormat terhadap guru, teman-teman? Karena saat di sekolah, guru itu adalah orang tua kita. Orang tua kita kan sedang di rumah. Yang menggantikan orang tua kita saat di sekolah adalah guru kita. Yang keempat adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi, saat Bu Guru atau Pak Guru sedang memberikan materi pelajaran, teman-teman harus mendengarkannya dengan baik dan boleh bertanya jika tidak mengerti setelah Bapak atau Ibu Guru selesai menjelaskan pelajaran. Bertanyanya juga teman-teman harus menggunakan kalimat yang sopan. Yang kelima adalah tidak bercanda dengan teman. Kenapa teman-teman? Jika teman-teman bercanda dengan teman saat sedang belajar, maka pelajaran yang didapatkan tidak bisa diserap dengan baik. Nah, baiklah teman-teman, pelajaran hari ini cukup sampai di sini dahulu. Selanjutnya teman-teman. Baik anak-anak tadi sudah mengamati video ya? Video tadi menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Tentang ada belajar. Dari video tadi, apakah dijelaskan pengertian ada belajar? Apa ada? Kira-kira anak-anak bisa menyebutkan enggak apa tata cara yang baik dalam belajar? Contohnya apa? Yang pertama harus apa tadi? Betul, jangan malu-malu, enggak apa-apa. Yang pertama belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi yang kalau belajar harus sungguh-sungguh, betul. Kemudian apa lagi? Kalau ke sekolah nggak boleh datang terlambat, harus disiplin tepat waktu. Nah, ya. Terus kemudian apa lagi? Kalau sudah selesai alat tulisnya harus dirapikan, ya, biar nanti kalau mau belajar lagi kita tidak kesulitan. Kemudian jangan sampai terlupa kalau sebelum belajar kita harus apa dulu? Berdoa sebelum belajar. Nah, kan anak-anak kalau sekolah sebelum belajar kita kan selalu berdoa sebelum belajar kan ya? Nah, biar mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Baik, kalau sudah paham, sekarang kita melakukan kerja kelompok ya, berdiskusi dengan menggunakan kertas manila ya.
belajar artinya cara belajar dengan akhlak yang baik. Benar apa salah? Benar. Oke, sekarang terus lanjut. Macam-macam adab belajar. 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, ini urutannya betul ya. Jadi berdoa dulu sebelum belajar ya. Nomor 1 berdoa dulu. Oke, nomor 2. 2. Tertib, disiplin dan tidak terlambat datang ke sekolah. Ya, benar. 3. Bersungguh-sungguh dalam belajar. 4. Belajar dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam belajar. Hikmah adab belajar. 1. Orang yang berakhlak baik ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapat ilmu yang baik dan berkah. 3. Mudah memahami materi. Oke, bagaimana kelompok Pluto jawabannya benar apa salah? Benar. Iya. Baik. Ada yang ditanyakan dari kelompok Pluto? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan diakhiri kelompok Pluto. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jupiter presentasikan hasil pekerjaan kami. Oke. Ada? Cara belajar artinya cara belajar dengan akhlak yang baik agar setelah belajar kita dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, benar. Ya. Macam-macam adab belajar. 1. Tertib, disiplin dan tidak terlambat datang ke sekolah. 2. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 3. Bersungguh-sungguh dalam belajar. 4. Tidak boleh sombong niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah adab belajar. 1. Mudah memahami materi. 2. Hikmah adalah belajar. 1. Mudah memahami materi. 2. Mendapat ilmu yang baik dan berkah. 3. Orang yang berakhlak baik ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kalasri akan mempresentasikan Hasil. Terus ada adab belajar. Adab artinya cara belajar dengan akhlak yang baik
pendidikannya biar pinter. Nah, misalnya bercanda dengan bersungguh-sungguh, yang cepat menerima pelajaran kira-kira yang bermain apa yang bersungguh-sungguh. Nah, maka oleh karena itu adab sangat dibutuhkan saat belajar. Nah, ya, macam-macam adab. Siapa yang tahu apa macam-macamnya adab tadi? Belajar sungguh-sungguh. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian tertib, datangnya disiplin, ya. Tidak boleh terlambat. Selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi. Nanti di sini anak-anak tulis namanya, ya, ditulis namanya. Soalnya ada 5, boleh disilang atau dilingkari boleh ya. Alhamdulillah hasilnya sudah memuaskan, sudah banyak yang di atas KKM. Baik ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, Ustazah berharap setelah mempelajari adab belajar ini, anak-anak bisa menerapkan adab belajar. Ketika anak-anak belajar di sekolah, ketika anak-anak belajar di rumah, anak-anak terapkan adab belajar biar anak-anak mudah dalam mencari ilmu yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Ya, baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ya, baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan Ustazah dalam menyampaikan pembelajaran. Ya, baik, pembelajaran kita akhiri dengan berdoa.